warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 6. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Ibu Eli Kartikasari, MPD. Jadi, saya akan menceritakan kembali buku pendidikan multikultural dengan tema Problem Pembelajaran Pendidikan Multikultural di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya, suku, bahasa, dan agama, dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman tumbuh dan hidup berdampingan dalam satu kesatuan bangsa. Namun, di balik kekayaan ini, ada tantangan besar, terutama dalam dunia pendidikan. Bagaimana kita bisa membangun pembelajaran yang mampu merangkul semua perbedaan itu? Inilah tantangan utama pendidikan multikultural di Indonesia. Masalahnya bukan hanya soal materi ajar, tapi juga soal pemahaman, sikap, dan strategi pengajaran yang inklusif. Jadi mari kita telusuri bersama apa saja problem pembelajaran pendidikan multikultural yang dihadapi Indonesia saat ini. Problem pembelajaran pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural menghadapi berbagai hambatan sejak tahap awal. Meskipun pendekatan berbasis budaya dapat mendorong kreativitas dan pemahaman budaya. Pendekatan berbasis budaya dapat menumbuhkan pemikiran kreatif, inovatif, dan metaforis serta pemahaman budaya ketika digunakan dalam konteks metodologi pembelajaran. Namun demikian, ada sejumlah masalah yang muncul selama proses pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, bahkan ketika budaya lokal. Baik, selanjutnya ada permasalahan pembelajaran multikultural. Yang pertama, pendidik seringkali kurang mengenal dengan baik budayanya sendiri. Maksud pengertian budaya dalam hal ini mencakup adat istiadat, bahasa, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh berbagai kelompok etnis yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, pendidik kurang menguasai struktur dan budaya etnis dari peserta didiknya, terutama dalam kaitannya dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Ini berarti bahwa pendidik tidak hanya perlu memahami materi pelajaran yang ada dalam kurikulum, tetapi juga harus mampu menghubungkannya dengan konteks budaya para peserta didik. Dan yang ketiga, pendidik sulit menciptakan sumber belajar dan teknik pengajaran yang dapat menarik perhatian peserta didik. Sumber belajar yang dimaksud dalam hal ini adalah alat bantu pembelajaran berupa buku, film, alat peraga, atau latihan interaktif lainnya yang dimaksudkan untuk mendorong peserta didik belajar tentang dan menghargai budaya mereka sendiri dan budaya lain. Baik, selanjutnya masalah dalam proses pembelajaran. Yang pertama, masalah seleksi dan integrasi isi mata pelajaran. Pendidikan mungkin merasa kesulitan dalam memilih komponen dan aspek budaya yang sesuai dengan materi dan tema pelajaran yang dapat menyebabkan masalah ini. Sebagai contohnya itu, seorang pendidik yang mengajar sejarah mungkin tidak mengetahui bagaimana cara memasukkan berbagai kelompok etnis atau sudut pandang budaya lokal ke dalam rencana pelajaran. Adapun strategi untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama ada meningkatkan pengetahuan budaya. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang bahasa, norma, nilai, dan praktek yang berlaku. Dan yang kedua ada mengadopsi sikap dan keterampilan yang bijaksana. Pendidik harus berpikiran terbuka dan bijaksana ketika memilih strategi instruksional atau materi pelajaran yang menggabungkan sensitivitas budaya. Dan yang ketiga, memberikan sentuhan warisan budaya. Pendidik dapat memberikan sentuhan warisan budaya dalam mata pelajaran untuk memotivasi peserta didik mendalami akar budayanya sendiri. Dan yang keempat,
menggunakan teknik belajar kooperatif dan kerja kelompok. Metode ini mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok yang beragam sehingga mereka dapat belajar menghargai perbedaan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan teman-teman sekelasnya yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Yang kedua, masalah proses mengkonstruksikan pengetahuan. Seringkali, pendidik mengalami kesulitan dalam menentukan aspek budaya mana yang dapat dipilih untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep kunci secara tepat. Misalnya, dalam mengajarkan konsep ilmiah atau sejarah, pendidik harus memilih contoh dan referensi yang relevan dengan beragam latar belakang budaya peserta didik. Adapun strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, harus mampu mengintegrasikan berbagai perspektif budaya dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, penggunaan kerangka budaya harus dilakukan secara adil dan seimbang. Dengan demikian, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keragaman sehingga semua peserta didik merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, masalah mengurangi prasangka. Salah satu masalah yang sering muncul adalah adanya prasangka dari peserta didik terhadap pendidik. Peserta didik mungkin berpikir bahwa pendidik tertentu cenderung lebih memprioritaskan unsur budaya dari kelompok tertentu. Selain itu, pendidik seringkali kesulitan menciptakan kerjasama dan pemahaman bahwa penggunaan strategi budaya tertentu bukanlah kompetisi, melainkan kebersamaan. Adapun strategi untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu pendidik harus menjelaskan bahwa budaya yang digunakan pelajaran bukan berarti mengutamakan satu budaya. Dan yang keempat, masalah kesetaraan pedagogi. Masalah kesetaraan pedagogi dalam pembelajaran multikultural muncul ketika pendidik terlalu sering menggunakan budaya etnis atau kelompok tertentu dan secara tidak sadar mengabaikan budaya kelompok lainnya. Adapun strategi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu pendidik perlu mempersiapkan dan memilih unsur-unsur budaya dengan cermat yang memerlukan waktu, tenaga, dan referensi dari berbagai sumber serta pustaka. Dari yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa penerapan pendidikan multikultural di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah. Masalah-masalah ini dapat diidentifikasi menjadi dua kategori utama, yaitu masalah kemasyarakatan dan masalah pembelajaran pendidikan multikultural. Baik, itulah penjelasan secara singkat mengenai problem pembelajaran pendidikan multikultural di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.